Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Di episode kali ini kita akan membahas ya berkaitan dengan sektor yang menurut saya di tahun depan mungkin akan menjadi sektor yang sangat menarik ya. Karena sektor ini di tahun 2026 ini berpotensi banyak aksi korporasi ya, karena ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, sebelum saya mulai, mungkin saya mau menginformasikan aja bahwa teman-teman barangkali ada yang mau jadi klien One Stock Research bisa hubungi ya kontak WhatsApp yang ada di layar. Mungkin bisa hubungi di 0811-888-4657. Oke, mungkin saya lanjut ya, next untuk pembahasan utama kita. Nah, sektor yang menurut saya menarik adalah sektor finance ya, sektor finance khususnya di asuransi, di industri asuransinya. Kenapa menarik? Karena ada aturan OJK ya, ada POJK tahun 2023 yang mewajibkan untuk perusahaan-perusahaan asuransi ini agar memenuhi modal minimum. Nah, aksi atau aturan ini akan mendorong ya di tahun 2026 akan banyak aksi akuisisi dan juga merger di industri asuransi ya. Dan di Indonesia sendiri ini ada 45 asuransi ya yang belum memenuhi modal minimum dan butuh aksi merger atau akuisisi ya. Sebenarnya opsinya sih bukan dua ini aja teman-teman, tapi kemungkinan ada. Kalau misalkan ownernya ini punya uang ya atau tajir ya, itu bisa melakukan yang namanya penambahan modal lewat penambahan saham ya, bisa right issue atau selanjutnya bisa merger atau akuisisi ya. Tapi yang pasti opsi right issue itu ada kalau misalkan ownernya punya modal ya. Nah, ini udah banyak ya yang memprediksi bahwa di tahun 2026 ini bakal banyak ya aksi merger dan akuisisi asuransi ke depannya. Ini udah diprediksi juga oleh IFG ya, salah satu holding insurance yang sangat besar di Indonesia. Dan ini udah salah satu contoh ya asuransi yang sudah diakuisisi ya, yaitu milik asuransinya Lipo. Lipo Group itu beberapa sektor finance-nya ya itu udah diakuisisi ya, akuisisi sama perusahaan Hanwha Life seperti Cipta Dana, Aset Manajemen itu udah diakuisisi juga sama Hanwha Life. Terus kalau nggak salah Bank Nobu juga, dan sekarang asuransinya. Dan menurut saya kedepannya ini bakal banyak perusahaan-perusahaan asuransi ya yang nanti akan diakuisisi atau mungkin merger, karena kalau misalkan tidak melakukan ini bakal ngedowngrade atau bahkan perusahaannya ini tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya karena tidak memenuhi modal minimum ya. Nah, aturannya ini adalah aturan OJK ya tahun 2023, aturan nomor 23 ya, di mana ada syarat minimum untuk perusahaan asuransi. Sebenarnya hal seperti ini tuh pernah terjadi di tahun 2021 kalau nggak salah. Di tahun 2020, tahun 2021 itu kalau nggak salah POJK ini melakukan aturan yang sama untuk perusahaan-perusahaan perbankan. Makanya di tahun itu banyak sekali perusahaan-perusahaan perbankan yang merger atau diakuisisi. Makanya bank-bank kecil pada waktu itu banyak yang diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan asing, teman-teman. Karena mereka ada syarat minimum modal ya, dan ownernya kemungkinan nggak punya fresh money ya untuk injek modal di perusahaannya. Akhirnya ya mau nggak mau ya mereka harus lepas daripada perusahaannya ini ke downgrade atau bahkan tidak bisa memenuhi kegiatan usahanya. Nah, di tahun 2026 ini perusahaan asuransi terbagi ya jadi beberapa tingkatan.
di mana di tahun 2026 untuk asuransi konvensional itu minimal modalnya adalah 250 miliar. Ini di tahun 2026 ya. Karena kalau kita lihat dari OJK sendiri ini ada dua tahap teman-teman. Di mana tahun 2026 untuk modal awalnya itu adalah 250 miliar. Di tahun 2028 itu harus meningkat lagi modalnya. Seperti itu. Harus meningkat ke 500 miliar. Bahkan sampai ke 1 triliun ya. Nah, selanjutnya konvensional reinsurance itu modal di tahun 2026 itu minimal adalah 500 miliar. Terus untuk asuransi syariah itu adalah 100 miliar ya. Dan syariah reinsurance adalah 200 miliar. Mungkin teman-teman bisa baca ya untuk tabelnya. Nah, di sini saya mengutip ya dari Algo Research ya, bahwa ada beberapa perusahaan asuransi yang masih menarik ya, di mana ada AHAP. AHAP ini dimiliki mayoritas dimiliki oleh Bapak Antoni Salim ya, lewat holdingnya ACA Insurance ya. Di mana AHAP ini equity-nya ini masih 216 miliar, di mana AHAP ini kan asuransi konvensional ya, berarti dia masih butuh kisaran hampir 300 miliar ya untuk memenuhi modal minimumnya. Untuk 500 miliar itu di tahun 2028, ini untuk konvensional masih 250 miliar. Jadi AHAP ini masih membutuhkan modal ya, membutuhkan modal untuk minimal memenuhi modal dari POJK-nya. Terus yang kedua adalah JMAS ya. JMAS ini dimiliki oleh Kospin Jasa. Ini bergerak dalam bidang asuransi syariah ya. Jadi JMAS ini udah banyak isu ya terkait dengan diakuisisi oleh Maybank, tapi untuk saat ini masih belum ada informasi sih apakah si JMAS ini benar-benar ada akuisisi apa enggak. Terus yang terakhir adalah saham asuransi yang menarik ya. Ini saya ngutip dari Algo Research. Untuk saya sendiri sih ada Stockpick sendiri ya untuk saham asuransi, menurut saya menarik ya. Nah, yang ketiga adalah PNLF ya. PNLF kenapa menarik? Karena dari segi valuasinya ini sangat murah ya, masih divaluasi 0,4 kali PBV ya. Makanya Algo Research berani merekomendasikan PNLF karena valuasinya masih sangat murah. Dan ini adalah beberapa perusahaan asuransi ya. Kalau kita lihat ada AHAP yang masih belum memenuhi, terus JMAS, terus ada juga Fins ya. Fins ini butuh modalnya malah lebih banyak. Nah, mungkin detailnya sih ini ya teman-teman ya. Jadi untuk JMAS ini masih butuh, Fins ini juga masih butuh ya, AHAP ini butuh, terus MTWI ini butuh jika dia mau upgrade ya ke KPPE 1 ya di tahun 2028. HSG itu juga butuh, HSDM juga butuh, ASMI, terus juga ASBI ya. Dan beberapa selanjutnya adalah perusahaan asuransi yang mungkin udah gede ya, seperti ASRM, LPGI, MREI ya. Cuman di sini yang menurut saya menarik itu adalah Fins ya. Fins dan juga ASBI ya. Fins kenapa menarik? Menurut saya Fins menarik karena mungkin teman-teman ingat ya bahwa Victoria Insurance ini berkaitan juga dengan Victoria ya, grup Victoria. Grup Victoria ini ya di tahun kemarin dia kan jualan Bank Victoria Syariah. Berarti kalau misalkan kita lihat dari segi ownernya, dari karakter ownernya sendiri, ini karena ownernya ini mau untuk menjual, dalam arti misalkan ada perusahaan lain yang berminat untuk mengakuisisi perusahaannya, dia ini masih berpikiran terbuka ya. Atau mungkin si Fins ini mau raih isu ya, karena dia kan habis dapat dana ya dari penjualan Victoria Syariah. Jadi Fins ini pasti
ownernya ini punya cash yang cukup untuk bisa menginjek Fins. Jadi Fins ini menurut saya menarik. Tapi minusnya ini adalah Fins ini sahamnya nggak liquid sama sekali, teman-teman. Jadi karena ya memang dari segi market cap-nya kecil, tapi untuk prospek akuisisi atau mungkin right issue itu masih sangat terbuka ya. Terus ada juga AHAB ya. AHAB ini karena ada Anthony Salim ya. Karena menurut saya setiap saham kalau ada Salimnya itu pasti pergerakannya bakal berbeda. Jadi kalau misalkan nanti ada perusahaan dari Anthony Salim yang benar istilahnya right issue ya, right issue atau mungkin ada akuisisi, itu pasti menarik. Pasti sahamnya bisa performnya lumayan bagus ya. Terus yang ketiga yang menurut saya menarik itu adalah ASBI ya. ASBI ini perusahaan yang udah cukup settle ya, dan saya lihat komisarisnya ini bukan orang-orang biasa ya, orang-orang yang cukup terkenal lah di industri keuangan. Jadi menurut saya sih ASBI ini sangat menarik. Jadi dari ketiga saham ini ya menurut saya Fins, AHAB dan juga ASBI yang menurut saya paling menarik ya. Cuman balik lagi saya disclaimer bahwa ini adalah pendapat saya pribadi ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cross check aja, karena mungkin teman-teman udah paham ya bahwa saham yang berpotensi akuisisi adalah saham yang warkatnya udah dikonversi 100%. Terus misalkan kita kaitkan dengan asuransi ya, berarti yang sahamnya masih butuh modal. Berarti ya kalau misalnya kita rate ya, yang masih butuh modal ya Fins. Terus habis itu AHAB ya, karena kan harus memenuhi modal minimum di tahun 2006 kan 250 ya. Tinggal cek aja Fins ini kepemilikan publiknya berapa, AHAB kepemilikan publiknya berapa. Berarti biasanya yang sahamnya performnya kenceng biasanya kepemilikan publiknya kecil. Terus konversi marketnya udah apa enggak? Kalau Fins sih kayaknya sudah ya. AHAB pun juga sama. ASBI juga sama sih, udah 100%. Terus yang terakhir sih, kalau misalkan teman-teman tertarik ya untuk membeli ya, mungkin jangan terlalu FOMO ya, karena ini masih sangat panjang. Tahun 2026 itu masih 10 bulan lagi lah ya. Hampir 10 bulan lagi ya. Jadi jangan terlalu FOMO. Tapi kalau misalkan untuk menjadi prospek ya, sektor yang menarik, menurut saya asuransi ini sektor yang sangat menarik ya di tahun 2026. Oke, itu aja yang menurut saya. Mungkin bagi teman-teman yang mau berdiskusi bisa tulis saja di kolom komentar, atau mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan saham atau mungkin emiten yang mungkin ada aksi korporasi ya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Cuma di sini saya kan nggak menjawab ya apakah saham ini bakal beggar atau saham ini bakal kayak gimana ya. Karena balik lagi ini adalah sebuah analisa, mungkin saya bisa salah, mungkin bisa benar. Makanya saya akan membuka ruang untuk berdiskusi di kolom komentar. Oke, thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.